Assalamualaikum Mbak Anis, Mbak Aditya, Ivanka. Mana temennya yang lain belum join? Sore Mbak Olivia, Mas Firman Effendi. Sambil nunggu temennya tak share screen ya. Apa? Makasih. Udah mulai ngomong itu. Ke sini dulu aja. Ada berapa ini partisipannya? Masih 6. Oke, Bu Ana mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita nyampe pada TM4 ya. TM4 itu tentang keterlibatan dan persepsi. Apa yang akan kita bahas hari ini, yakni apa itu definisi keterlibatan, definisi persepsi, kemudian dimensi keterlibatan itu apa saja jenisnya, terus faktor-faktor yang berpengaruh, kemudian cara mengukur keterlibatan, terus proses persepsi. Oke, oh ya, ini absensi dan tugas kelompok ada di link ini ya. Nah, bisa diklik. Ini kita ke tugas dulu. Jadi tugas ini Bu Ana mau ngajak kalian untuk ngetik bareng di satu file yang sama. Jadi filenya jangan di save ya, dibuka, diisi nama kalian. Nah, ini sekalian membagi menjadi 14 kelompok. Jadi kalau 5F itu berapa ya tadi? 5E itu ada 42 orang. Kalau 5F itu ada berapa orang ya? Ada yang tahu? Jadi nanti ada 6, Bu. 46? Ya, 46. Oke, berarti nanti ada 1-2 kelompok yang isinya 4 orang ya. 46 orang. Terserah nanti yang 4 siapa enggak tahu, terserah. Jadi kalian membahas beberapa langsung ditulis dulu namanya di sesuai babnya ya. Nah, ini sudah ada Mbak Retno, Mbak Deva, Mbak Putri, terus ada Mbak Fatma, Mbak Fitria, Mbak Maisara, ini bab 3. Bab 4-nya ada Mbak Alfi, Mbak Aini, Mbak Alfa. Bab 5-nya Mbak Khairotun Nikmah, Mbak Dinda, Mbak Dian Rizky. Ini ada yang Mbak Dian Rizky, ada yang Mas Rizky Dian. Baru ya Bu Ana. Nah, bab 7. Mas Rizky Dian, Mas Gideon, Mas Angga. Oke, sampai bab 14 belum. Nah, nanti kalau sudah selesai bahasnya, nanti kalian posting di sini. Jadi kalian upload di sini. Dalam bentuk foto aja ya. Jadi usahakan 3 lembar itu isinya padat. Jadi enggak melebar kemana-mana. Terus, bentar. Nah ini.
pakai template yang estetik, materi yang dibahas lengkap, padat, dan dibatasi hanya 3 lembar saja. Jadi biar nggak kebanyakan. Terus dijelaskan secara singkat ya. Terus referensi materi dari mana, Bu Ana? Nah, kalian bisa cari di Google Scholar. Jadi di Google Scholar itu kalian bisa cari semua jurnal. Nah, kalian ketik aja ini. Nah, coba Ana praktekin dulu. Nah, ini Google. Nah, di sini ada Google Scholar. Nah, kalau udah muncul Google Scholar, diklik aja. Nah, kayak gini. Kemudian, nah caranya cari materinya gimana? Kalian tulis saja. Kalau sekarang kan kita, maaf sebentar. Ini ya. Nah, ini kenapa kok ada depannya ada stroke gini, depan dan belakang kata ada stroke. Jadi biar kalian pencariannya itu bisa fokus. Jadi jangan lupa ya, seperti ini. Terus dan itu ditulis huruf besar semua, biar nggak kebaca dan ini. Di persepsi, keterlibatan, loyalitas. Nah ini kalian tulisnya seperti ini. Misalkan kalau bab 2 tadi tentang apa tadi? Tentang analisis perilaku konsumen, ada keputusan pembelian. Nah, kalian tulis saja keputusan dan pembelian. Nah, kayak gitu. Nah, kalian sudah keluar. Nah, ini caranya download ini. Jadi nanti kalian sebutkan linknya ya. Misalkan kalian ngambil jurnal ini buat ngupas yang bab berapa tadi? Sekarang bab 4 ya. Nanti kalian sertakan linknya. Jadi kayak daftar pustakanya itu kalian sertakan. Kan kemarin sudah dikasih contoh jurnal kan ya. Nah, itu caranya nulis daftar pustaka kayak gitu. Nanti bisa kalian coba praktekin. Oke, nyampe sini. Lanjut ke tugasnya tadi sudah semua. Nah, yang belum paham boleh nanya Bu Ana. Yang takut nanya temennya aja. Temennya yang suruh nanya ke Bu Ana. Oke. Lanjut ke materi TM4. Bu Ana nggak ngasih banyak catatan ya hari ini. Cuman ingin, nah di mana sih posisinya persepsi dan keterlibatan itu? Nah di sini. Oke, di sini ada kata persepsi. Nah persepsi ini kan bagian dari faktor psikologis yang mempengaruhi keputusan pembelian. Jadi kemarin ada 3 kan ya, selain faktor psikologis, ada faktor situasional dan faktor sosial. Nah, sekarang kita membahas tentang persepsi, itu adalah faktor psikologis. Faktor psikologis dibandingkan dengan keterlibatan. Jadi keterlibatan itu adalah proses aktif dalam mencari informasi. Jadi itu adalah bagian dari proses pengambilan keputusan. Jadi seorang konsumen yang ingin membeli suatu produk, maka dia melakukan suatu keterlibatan. Keterlibatan di situ maksudnya apa sih, Bu Ana? Maksudnya gini, mengenali apa yang dia butuhkan, apa yang mendesak untuk dia beli. Misalkan HP-nya rusak ya kan, yang mudah kan HP. HP-nya rusak. Nah, kemudian dia cari-cari informasi, entah itu lewat
YouTube-nya Gadgetin atau YouTube-nya yang lain. Nah, dia cari. Kemudian, oh dia dapat alternatif antara beli iPhone atau Samsung ya. Nah, ini dia pilih salah satu. Misalkan uangnya banyak yo, beli dua yo. Buat apa juga ya kan. Terus akhirnya sampai pada keputusan pembelian. Nah, keterlibatan itu adalah suatu proses dari mengenal apa yang dia butuhkan sampai keputusan pembelian. Itu adalah keterlibatan. Nah, keterlibatan ada dua macam. Jadi keterlibatan tingkat tinggi dengan keterlibatan yang rendah. Maksudnya apa, Bu Ana di sini? Nah, maksudnya begini, misalkan Kak Bu Ana butuh telur gitu aja ya. Bu Ana mau belanja telur. Nah, mikirnya lama enggak? Ya enggak, pokoknya ada uang langsung beli ke warung sebelah. Beda lagi kalau Bu Ana harus beli handphone tadi. Jadi mikir yang speknya paling tinggi apa ya, tapi punya uang segini aja dapatnya apa ya. Nah, kayak gitu. Jadi cari-cari informasi, kemudian dievaluasi, tanya-tanya temen, tanya Bapak Ibu, mungkin kayak gitu ya. Akhirnya sampai pada keputusan pembelian. Nah, kemudian antara keterlibatan dengan persepsi, duluan mana? Coba secara awam, coba kalian pikirkan antara persepsi dengan keterlibatan itu duluan mana? Duluan faktor yang mempengaruhi atau duluan prosesnya? Halo. Sinyalnya Bu Ana error kayak ini. Oke, Bu Ana lanjut aja. Jadi antara persepsi dengan keterlibatan itu adalah yang duluan adalah persepsi. Jadi faktornya apa saja yang mempengaruhi, baru kita mengambil suatu tindakan. Jadi kita mengambil tindakan karena dipengaruhi oleh yang namanya stimulus. Nah, stimulus itu adalah faktor-faktor yang dilakukan marketing ya. Jadi, kok error? Nah, ini. Jadi kita dalam marketing itu kita kenal ada model perilaku konsumen. Jadi ada marketing stimulus, ada black box, dan ada target audience. Nah, gambar ini maksudnya gimana sih, Bu Ana? Nah, yang dimaksud persepsi di sini, ini adalah yang ada di black box ini loh. Jadi marketing itu nggak tahu isi kepala apa yang ada di benak seorang konsumen itu dia nggak tahu kalau dia nggak nanya, kan? Jadi dia melakukan stimulus-stimulus, jadi suatu dorongan agar konsumennya itu mau beli. Nah, kalau pengen beli, gimana caranya biar secepatnya beli, nah kayak gitu. Jadi marketing stimulus ini marketing stimulus ini ada berapa macam. Jadi setiap hal yang timbul di benak seseorang itu pasti ada sebabnya. Jadi persepsi itu timbul kenapa? Nah, itu ada sebabnya. Nah, sebabnya ini disebut stimulus atau rangsangan atau dorongan. Nah, itu bisa berupa cahaya, warna, suara, kemudian penglihatan, bau, dan rasa. Bu Ana nanti kalau misalkan jelasinnya kecepatan bisa lihat YouTube lagi ya, kan bisa di pause. Kemudian ada berapa macam stimulus. Nah, stimulus ini ada berdasarkan karakter stimulus, kemudian karakter konsumen, dan hubungan keduanya. Jadi yang karakter stimulus ini ada berapa? Oh, ini ada dua. Jadi karakternya rangsangan itu ada berapa macam? Ada dua, yakni rangsangan yang bisa dirasakan dengan indrawi dan rangsangan struktural. Jadi kalau berhubungan dengan indrawi adalah semua produk yang bisa kita rasakan dengan panca indera kita.
Terus kalau struktural maksudnya bagaimana? Kalau struktural itu lebih kepada produknya, bagaimana packagingnya, bagaimana rasanya, kemudian distribusinya seperti apa, apakah setiap toko itu ada, nah kayak gitu. Terus iklannya itu apakah gencar di medsos atau di TV. Kalau sekarang zamannya nggak seberapa laku ya TV. Di rumah Bu Ana nggak seberapa laku soalnya TV-nya. Semua pada ke YouTube-nya sendiri-sendiri. Nah, terus yang ketiga tadi berapa macam stimulus? Ada karakter stimulus, terus yang kedua maksudnya Bu Ana ada karakter konsumen. Nah, karakter konsumen ini adalah maksudnya adalah persepsi yang ada di benak kepala kita. Jadi apa yang kita pikirkan itu adalah yang dimaksud dengan black box di sini. Jadi berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam membedakan ini stimulus. Jadi tadi kan stimulus itu rangsangan ya. Nah, kalau dari segi konsumen itu tergantung dari kemampuan konsumen tersebut membedakan stimulus. Ada orang yang indera perasanya itu peka banget. Jadi ketika oh ini kurang garam, kurang gula, nah dia komplain. Nah ada konsumen yang nggak seberapa peka. Jadi dia bilang ya enak-enak aja, nggak usah masak ya kan kayak gitu biasanya. Terus berhubungan lagi dengan indera penglihatan, misalkan konsumennya ini buta warna. Kalau kita biasanya celana yang bagus itu kan warnanya hitam, biru, coklat ya kan. Nah mungkin yang buta warna ini menganggap hijau ini loh sebagai warna biru. Nah kayak gitu. Jadi tergantung kemampuan konsumen itu dalam membedakan stimulus. Itu adalah karakter dari konsumen. Tadi ada berapa macam stimulus? Ada karakter stimulus itu sendiri, kemudian karakter konsumennya yang merasakan stimulus, dan kemudian yang ketiga adalah hubungan antara keduanya. Jadi hubungan antara karakter dengan karakter stimulus dengan konsumen dan lingkungan sekitarnya. Kemudian selain itu ada yang namanya karakter stimulus pemasaran. Nah, apa maksudnya stimulus pemasaran? Di sini adalah setiap komunikasi yang dilakukan sales atau marketing untuk mempengaruhi konsumen. Tadi udah dibilang Bu Ana, entah dipengaruhi dari kemasan yang menarik, kemudian isinya yang enak, mungkin kalau itu makanan isinya berasa enak, kemudian ciri fisiknya yang lain itu bisa dibedakan dengan merek yang lain. Kemudian ada lagi yang namanya stimulus lingkungan. Nah, stimulus lingkungan kita biasanya berasal dari mana? Dari medsos Bu Ana, ada IG, ada TikTok, ada Facebook, ada Instagram, ya kan? Nah, ini adalah stimulus yang berasal dari lingkungan. Nah, maksudnya stimulus di sini apa? Yo, yang lagi viral itu loh apa? Misalkan anaknya Bu Ana ini lagi demam ini dalgona candy. Nah, kalau dalgona candy di sini beli nggak ada ya, dia bikin sendiri. Kemudian ada lagi es boba. Nah, pertama dia beli jadi, kemudian yang kedua dia bikin boba sendiri. Nah, di YouTube kan banyak. Nah, aktivitas dia entah itu membeli, entah itu membuat sendiri, itu adalah bentuk dari keterlibatan. Jadi ketika dia mempraktekkan sesuatu, dia terlibat dengan yang namanya boba itu tadi, dia harus belajar dulu, cari-cari bahannya bikin boba itu apa, kemudian cara bikinnya bagaimana, nanti yang enak dibikin kayak apa, nah kayak gitu. Jadi keterlibatan itu setelah kita mendapatkan stimulus dari luar. Jadi
hal-hal yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Nah, itu namanya keterlibatan. Tadi kan Bu Ana tanya antara persepsi dengan keterlibatan duluan mana. Nah, berarti duluan persepsi. Nah, persepsi ini muncul dari mana? Dari stimulus. Nah, dari dorongan dari luar. Ada dorongan dari karakter produk, ada dari karakter diri sendiri. Oh, memang lagi pengen ikut-ikutan apa yang lagi viral. Nah, kayak gitu. Kemudian keterlibatan ini bukan hanya pada suatu produk. Jadi kita bisa terlibat pada suatu kegiatan. Misalkan yang lagi viral ini mendaki gunung, kan? Mahasiswa sekarang kan lagi booming-boomingnya senang mendaki gunung. Nah, ini karena aktivitas kita mendaki gunung, nah produk apa yang terkait dengan mendaki gunung ini? Misalkan butuh tenda, butuh misalkan kaos kaki yang tebal, terus alat masak untuk di gunung. Nah, ini adalah produk-produk yang imbas dari adanya stimuli tadi. Jadi sesuatu yang viral menyebabkan larisnya suatu produk. Nah, sampai di sini kira-kira paham ya? Ini sudah karakter. Paham, Bu. Ya, gampang kan ya? Oh ya, Bu Ana mau menjelaskan ini. Jadi kita dari persepsi itu larinya ke branding. Ya, bentar, laptopnya sinyalnya error ini. Bentar. Sebentar. Nah, bedanya branding dengan marketing itu apa? Nah, kalau marketing itu kita fokus pada jumlah produk yang dibeli orang. Jadi semakin banyak orang yang membeli produk kita, itu dikatakan marketingnya berhasil. Nah, bedanya apa Bu Ana dengan branding? Kalau marketing tadi kan memperoleh pembeli sebanyak-banyaknya. Nah, kalau branding ini adalah menanamkan persepsi ke dalam benak konsumen. Jadi seberapa baik branding suatu produk terhadap konsumennya itu tergantung dari seberapa banyak orang-orang itu memikirkan tentang produk itu. Jadi antara marketing dengan branding ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi dari persepsi, misalkan kita ngomongin produk yang mudah diingat ini, Kopiko gantinya ngopi gitu ya. Kalau Anda sibuk, kalau Anda ngantuk, Anda lagi sibuk, tak sempat ngopi. Nah, ini kan ada jinglenya, itu bagian dari branding. Jadi ketika ngantuk tapi harus sibuk kerja, nggak sempat ngopi. Nah, solusinya bagaimana? Ambil Kopiko. Nah, ini adalah hal yang ingin ditanamkan di benak konsumen. Jadi ya kalau nggak sempat ngopi yo ambil permen Kopiko aja. Nah, itu. Jadi sebanyak mungkin ditanamkan mindset seperti itu. Lanjut ke Bu Ana mau ini ya. Ini siapa? Dua orang di sini. Yang di bawah ini adalah Pak Biakto, ada YouTube-nya ada. Nah, beliau ini adalah pakar branding. Jadi dari zamannya dulu nggak ada gadget, masih yang TV. Nah, kemudian iklannya di TV itu beliau sudah berkecimpung di situ. Jadi yang bikin jinglenya Kopiko, kemudian yang membranding Kopiko itu adalah Pak B nih.
ada. Ini tadi linknya lupa belum Bu Ana sertakan di sini. Nah, ini adalah proses branding. Nah, persepsi di mana? Persepsi itu di otak seseorang. Jadi ketika dia mendapatkan stimuli, rangsangan rasa. Jadi rangsangan rasa dari mana? Oh, produknya ayam goreng. Rasanya di dalam benak persepsi orang ini rasanya pasti enak. Kalau misalkan itu ayam goreng McD, ya, misalkan seperti itu. Jadi produk itu bisa dirasakan oleh indera panca indera kita. Bisa dimakan, bisa dirasakan, kemudian dicium baunya, bisa dilihat modelnya, bentuknya. Nah, ketika dimakan ini memberikan rasa kenyang. Dari pengalaman rasa kenyang ini dan rasa di mulut ini, maka terciptalah suatu persepsi. Jadi kita membayangkan sesuatu, merasakan sesuatu apa yang kita gambarkan di benak kita harus punya pengalaman dulu dengan produk tersebut. Nah, ini kan ayam tanpa merek ya. Bagaimana dengan ayam goreng atau makanan yang ada di McD? Nah, jadi branding ini adalah ingin mencuri hati konsumen. Ketika konsumennya sudah jatuh hati, dia mempersepsikan, oh makanan burger di McD itu pasti enak, kentang gorengnya pasti enak. Nah kayak gitu, maka dia sudah ngunci itu pikirannya, kayak ada laci gitu ya di otak kita. Jadi di kepala kita ada kategori. Jadi satu laci itu satu kategori. Misalkan ini laci untuk makanan, oh taunya McD, KFC, nah kayak gitu. Terus ada laci lagi untuk gadget misalkan, oh ada merek Samsung, ada merek iPhone di situ ya. Jadi satu laci ini hanya bisa mengcover 7 merek, biasanya enggak sampai. Jadi orang itu ingatnya itu kalau ingatannya tajam bisa sampai 7 merek. Tetapi kalau ingatannya enggak seberapa tajam, mungkin 2 merek, 3 merek, 4 merek aja yang dia ingat di dalam kepalanya ini. Nah, itu adalah proses dari menanamkan persepsi, nah, persepsi yang bikin jatuh hati ya. Ini kayak cinta pada pandangan pertama itu. Persepsi yang bikin jatuh hati dan konsumennya tidak bisa kemana-mana. Jadi pengennya ke McD terus, nah kayak gitu. Terus lanjut age 12-an. Oh sudah selesai sampai tak jepret layar dulu, mumpung belum habis. Tolong di-on-kan kameranya. Yo, Mas Tri Agung wis ganteng. Mbak Olivia mana ini? Mbak Siti. Yang lainnya mana ini? Kameranya kok belum di-on kan? Mas Firman, Mbak Sandra, masih kerja apa ya? Udah tak jepret aja ya. 1, 2, 3. Cheese. 24 tadi 5. Tadi 25 yang ikut. Mau liburan itu mungkin ya. Agak apa pada kerja semua. Bentar. Running out.
Waktunya kurang 10 menit. Sebentar, tak kopas ke grup dulu. Oke. Lanjut lagi atau ada yang mau bertanya? Materinya sudah sampai itu tadi. Sengaja nggak dibikin Bu Ana catatan ya. Tadi Bu Ana ulangi keterlibatan. Kenapa seseorang itu harus melakukan suatu keterlibatan ketika membeli produk yang harganya fantastis. Nah, karena di dalam suatu produk tersebut, karena harganya fantastis, maka pasti ada resiko. Apakah spek yang diinginkan itu sudah tercapai atau belum? Nah, itu yang harus diminimalisir. Jadi, mengapa seorang harus melakukan keterlibatan? Yang pertama, meminimalisir resiko. Yang kedua, memaksimalkan manfaat. Jadi sebisa mungkin apa yang kita beli itu speknya sudah seperti yang kita persepsikan atau di atas persepsi kita. Nah, terus yang ketiga, untuk mengevaluasi informasi. Nah, jadi produk seperti apa yang butuh keterlibatan tinggi? Tentu saja produk yang harganya tinggi, kemudian not daily buy, tidak tiap hari membeli ya kan. Masuk HP kan nggak mungkin, kecuali bakul HP yang pulaan ya. Terus produk tersebut tentunya menarik hasrat dan minat untuk dibeli konsumen. Jadi konsumen itu misalkan dia tidak ingin membeli, dia juga tidak butuh, tetapi suka browsing-browsing, cari-cari informasi tentang gadget terbaru. Nah, itu artinya produk itu menarik meskipun dia dalam waktu dekat belum ada keinginan untuk membeli. Nah, seperti itu. Sudah semua kira-kira? Ada yang bingung enggak? Sama tugasnya tadi ada yang bingung enggak? Sudah bikin kelompok. Sudah bikin kelompok. Terus cari jurnal untuk referensinya bisa ya ke Google Scholar. Terus referensinya jangan lupa ditulis linknya. Terus dibatasi cuma 3 lembar. Jadi 1 lembar itu usahakan ringkas, jelas, dan padat. Jadi kemarin itu ada yang jawab pertanyaannya Bu Ana itu kan 1 lembar ya. Tapi ada yang menjawab itu nomor 1 dibikin lembar sendiri, nomor 2 dibikin lembar sendiri. Ya gak apa-apa rek, terus nontek Bu Ana di di spam tugas kayak gitu. Untung gak hang ini Bu Ana. Ya. Jadi kalau Bu Ana ngasih tugas 1 lembar itu usahakan jawabnya juga 1 lembar. Saking semangatnya sampai bikin 5 lembar ya kan. Ya udah. Sampai di sini, terima kasih atas atensinya mengikuti kuliah hari ini. Semoga berkah, baik yang lihat Zoom, yang lihat YouTube, atau yang baca filenya Bu Ana. Semoga rezekinya tambah lancar. Kalau nambah ilmu kan nambah lancar, nambah branding image tentang diri sendiri ya kan. Bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Jadi melalui kuliah bisa terlibat. Nah, Bu Ana harapkan keterlibatan kalian itu tinggi. Seperti kalau kalian mau cari HP yang harganya mahal itu loh. Nah, makanya Bu Ana kemarin nyuruh bikin buku itu supaya mata kuliah ini, perilaku konsumen ini kayak barang yang bisa dipegang gitu loh. Jadi Bu
buat reminder yang selalu ngingetin, oh iya tugas Ibu Ana. Karena bukunya kelihatan gitu loh. Beda kalau di HP, yang kelihatan hanya HP. Yang keinget dari HP apa? Paling main game ya, kan gitu biasanya. Ya udah, Bu Ana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.